Ex-Co PSSI akhirnya buka suara soal nasib Shin Tae-yong. YouTuber asal Korea Selatan klaim Shin Tae-yong adalah pelatih yang bertalenta. Ini yang terjadi andai timnas Indonesia tanpa Shin Tae-yong. Siapa pengganti pelatih yang cocok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini dia satu syarat agar timnas Indonesia dapat lolos ke semifinal Piala AFF U16. Berikut jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 dapat disaksikan di manakah? Saksikan videonya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. KFA klaim belum ada niat untuk pulangkan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Anggota Komite Eksekutif (ex-Co PSSI Arya Sinulinga) memberikan klarifikasi mengenai rumor kepindahan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Baru-baru ini pelatih berusia 53 tahun tersebut diisukan akan kembali melatih Korea Selatan. Diketahui bahwa kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia telah berakhir. Kontrak baru yang diajukan oleh PSSI belum ditandatangani oleh Shin Tae-yong karena ia sedang dirawat di rumah sakit. Arya Sinulinga menyatakan bahwa kabar tersebut belum tentu benar. Ia juga menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) belum menunjukkan ketertarikan untuk membawa pulang Shin Tae-yong. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum Erick Thohir, beliau sedang sakit, jadi tolong jangan berasumsi terlalu banyak, kata Arya Sinulinga. Dari KFA belum ada pernyataan resmi bahwa mereka tertarik pada Shin Tae-yong. Ini terlalu banyak isu lanjutnya. Diketahui bahwa kontrak Shin Tae-yong akan berakhir akhir bulan ini. Kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia dan tim kelompok usia sebenarnya telah berakhir pada akhir 2023. Namun karena Piala Asia 2023 ditunda, PSSI memutuskan untuk memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut selama 6 bulan. Dalam perpanjangan kontrak singkat tersebut, Shin Tae-yong diberikan target oleh PSSI jika ingin mendapatkan kontrak baru. Andai Timnas Indonesia tanpa Shin Tae-yong. Puncak prestasi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah kemampuannya memenangkan hati para supporter. Ini terbukti ketika Indonesia berhasil melampaui ekspektasi di Piala Asia dengan Timnas U23 Indonesia mencapai putaran semifinal. Meskipun akhirnya kalah, ucapan selamat dan terima kasih membanjiri media sosial di tanah air. Nama Shin Tae-yong sejak itu disebut sebagai pahlawan di balik prestasi Indonesia. Nama Shin Tae-yong semakin harum setelah berhasil membawa Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Filipina pada Selasa 11 Juni malam. Kemenangan ini menambah daftar panjang prestasi Indonesia bersama Coach Shin karena ini merupakan pencapaian terjauh Timnas Indonesia dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Namun di tengah euforia masyarakat terhadap Shin Tae-yong, muncul kabar yang tidak mengenakan. Hingga saat ini masa kontrak pelatih asal Korea Selatan ini belum diperpanjang, sementara masa tugasnya akan selesai pada akhir Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku telah menyodorkan kontrak baru kepada Shin Tae-yong 2 pekan lalu. Namun, pelatih tersebut belum menandatanganinya. Melihat kekhawatiran publik tentang nasib kontrak Shin, Erick Thohir mengingatkan bahwa kemenangan dan prestasi yang diraih bukan hanya hasil dari usaha satu orang saja. Ia menekankan bahwa kerjasama timlah yang membuat serangkaian performa apik ini menjadi lebih membanggakan. Jika kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang, Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi masa depan tanpa pelatih yang telah membawa mereka ke titik ini.
Kehilangan Sintayong akan menjadi tantangan besar bagi timnas yang harus mencari sosok baru untuk melanjutkan momentum positif yang telah dibangun. Dalam situasi ini, penting bagi PSSI dan seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga semangat dan performa tim, serta memastikan bahwa visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia tetap terjaga. Sintayong pelatih paling bertalenta di Korea Selatan. Sintayong disebut sebagai salah satu kandidat untuk melatih timnas Korea Selatan. Hal ini karena STY memiliki kemampuan mumpuni sebagai pelatih. PSSI sudah menyodorkan kontrak baru, namun pelatih berusia 53 tahun ini belum menandatanganinya. Pada saat yang sama, Korea Selatan juga belum menunjuk pelatih baru. Jurgen Klinsmann dipecat setelah gagal meraih juara di Piala Asia 2023. Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA masih mempertimbangkan beberapa nama untuk mengisi posisi pelatih, termasuk Sintayong yang baru-baru ini kembali masuk dalam bursa calon pelatih Tiger Warriors. YouTuber asal Korea Selatan Cho Jae-hyun menyebut Sintayong sebagai pelatih paling berbakat di Korea saat ini. Menurutnya, kriteria ini layak membawa Sintayong kembali menangani Tigers of Asia. Saya baru tahu kalau KFA mulai mempertimbangkan pelatih Korea untuk posisi pelatih kepala. Jika benar, semua orang Korea berpikir bahwa Coach Shin adalah pelatih paling berbakat di Korea, kata Cho Jae-hyun kepada Detik Sport. Sebenarnya, saya belum mendapat informasi mengenai proses tersebut, tambahnya. Sintayong pernah melatih Korea Selatan dari 4 Juli 2017 hingga 31 Juli 2018. Ia mendapat cemoohan karena gagal di Piala Dunia 2018. Satu syarat timnas Indonesia agar lolos semifinal Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 hanya memerlukan satu syarat lagi untuk mengamankan tiket ke babak semifinal Piala AFF U16 2024 setelah kemenangan atas Filipina. Skuad Garuda Asia berhasil melanjutkan tren positifnya di kejuaraan U16 yang digelar di Solo, Indonesia. Dalam pertandingan terbarunya, tim asuhan Nova Arianto meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Filipina di Stadion Manahan, Solo pada Senin 24 Juni malam waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Filipina, timnas Indonesia U16 akhirnya mampu memecah kebuntuan di babak kedua. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U16 mengambil alih posisi puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2024 dari Laos. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga, namun tim asuhan Nova Arianto unggul dalam selisih gol. Pada laga sebelumnya melawan Singapura, timnas Indonesia U16 juga menang dengan skor 3-0. Di sisi lain, Laos meraih kemenangan 2-1 atas Singapura pada Senin 24 Juni setelah sebelumnya menang 3-0 atas Filipina. Indonesia memiliki selisih gol plus 6, sementara Laos memiliki selisih gol plus 4. Dalam laga berikutnya, Garuda Asia akan menghadapi Laos di Stadion Manahan pada Kamis 27 Juni mendatang. Untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024, timnas Indonesia U16 perlu menjadi juara grup A. Dengan klasemen saat ini di mana timnas Indonesia U16 unggul dalam selisih gol atas Laos, tim asuhan Nova Arianto hanya memerlukan hasil imbang melawan Laos. Jika tidak lolos sebagai juara grup, masih ada kemungkinan untuk menjadi tim peringkat kedua terbaik, meskipun itu bergantung pada hasil di grup lain. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti oleh timnas Indonesia akan berlangsung pada Kamis 27 Juni 2024. Drawing ini akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. RCTI telah mengumumkan melalui media sosialnya bahwa mereka akan menyiarkan acara drawing tersebut secara langsung. Timnas Indonesia berada di pot 6 dalam drawing ini.
Drawing akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Kuala Lumpur, (14.00 waktu Indonesia Barat), sementara siaran langsung RCTI akan dimulai sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, awalnya berencana untuk menghadiri acara drawing ini. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong tidak jadi berangkat ke Malaysia karena sedang dalam kondisi yang tidak fit.